Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Saputra, NIM 1933827, mata kuliah Kewirausahaan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya yang berjudul yaitu donat kentang. Latar belakang saya mengambil judul ini karena dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini, banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Di sini ada manfaat usaha, yaitu yang pertama ada manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini adalah usaha donat kentang ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Saya menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini, diharapkan dapat memberikan keuntungan. Manfaat yang kedua yaitu manfaat sosial, yaitu ada bagi pemilik. Dengan memilih peluang ini, diharapkan usaha ini dapat dikembangkan ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Usaha donat kentang ini cukup menjanjikan bagi kita karena masih banyak daerah di Indonesia yang belum menikmati enaknya donat kentang ini, sehingga kita dapat memasarkan ke daerah tersebut. Bagi masyarakat, yaitu dengan adanya donat kentang ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu, juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dan kelancaran usaha. Profil perusahaan. Di sini saya memberi nama usaha tersebut yaitu Donat Kentang Merakyat, dan jenis usahanya yaitu kuliner, dan alamatnya yaitu Sidorukun, Margotabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Dan pemiliknya yang bernama saya sendiri yaitu Ferdi Saputra. Visi, misi, dan tujuan membuat perusahaan ini yaitu visinya menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik. Misinya yaitu memberikan kualitas yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuannya yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Dan di sini memiliki produk, yaitu produk yang ditawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa yang dimiliki, seperti ada rasa krim coklat, stroberi, vanila, keju, dan madu. Dengan memiliki macam rasa tersebut, maka masyarakat dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai
dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang diberikan tidak menggunakan campuran bahan kimia berbahaya seperti formalin, pantek, dan lain-lain, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Adapun analisis SWOT terdapat bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal dibagi beberapa, yaitu ada strength, yaitu kekuatan. Penyajian dari donat kentang ini sangatlah sederhana, tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Harga dari donat kentang ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Dan ada weakness atau kelemahan, yaitu faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka peminatan konsumen akan sedikit. Permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Faktor kenaikan harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Eksternal memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama peluang atau kesempatan. Donat kentang ini bisa memiliki alternatif sebagai makanan pengganti makanan pokok atau cemilan. Saya bermaksud untuk memberikan rasa yang baru, yaitu rasa durian. Dengan rasa tersebut, masyarakat yang mempunyai suka mengkonsumsi durian tidak perlu menunggu musim durian tiba, sehingga cukup membeli donat kentang dengan rasa durian. Karena donat kentang ini bisa dinikmati oleh semua usia, dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Dan selanjutnya itu ada ancaman. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini cukup banyak, dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam menjalankan usaha ini harus selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada konsumen. Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang terbaik menjadi prioritas utama dalam menjalankan usaha ini. Selanjutnya yaitu ada analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar dan pemasaran usaha donat kentang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu target pasar. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis di pinggiran-pinggiran jalan utama dan tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Yang menjadikan target pasar saya yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan di mana tempat usaha itu berdiri. Yang kedua yaitu ada pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitasan kita. Bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun kekeluargaan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing dengan cara menaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu adalah sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini,
Sasaran pembeli yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, dan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar maupun untuk membeli produk yang ditawarkan. Karena harga yang kami tawarkan cukup terjangkau untuk ke semua kalangan. Harga yang kami berikan mulai dari 3.000 sampai dengan 5.000 per donat. Selanjutnya yaitu adanya strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat saya lakukan adalah yang pertama yaitu dari mulut ke mulut. Promosi ini dapat merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Untuk melakukan promosi ini cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha ini, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli donat kentang di tempat kita. Yang kedua, dengan media internet. Promosi juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan media internet seperti melalui Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga pemasaran dapat mengetahui usaha kita. Yang ketiga yaitu ada pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, saya juga mempromosikan usaha saya ini dengan cara menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini dapat dengan perluas usaha donat kentang ini ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambah pendapatan serta mengurangi tingkat pengangguran dengan memperkerjakan karyawan yang baru. Selanjutnya itu ada pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti rasa durian dengan harga yang terjangkau, yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga jangkauan pasar ini miliki semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Saya juga menerima pemesanan pada acara-acara arisan, ulang tahun, dan juga acara resmi lainnya. Selanjutnya yaitu ada analisis operasional. Adapun rencana produksi yang dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada desain produk. Desain produk yang diusahakan ialah membuat dengan semenarik mungkin dan dapat berubah tampilan agar pelanggan tidak bosan dengan tampilan donat kentang yang itu-itu saja. Selanjutnya ada tempat usaha. Tempat usaha yang saya rintis adalah di pinggir jalan-jalan utama yang ramai dilalui orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha saya. Selanjutnya ada pengawasan kualitas. Dalam mengontrol kualitas produk usaha ini agar dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan baik dan aman, maka saya melakukan pengecekan setiap hari terhadap kualitas maupun kualitas dari donat-donat yang ada, agar para konsumen tidak mendapatkan produk yang tak layak dijual dan tak layak dimakan. Selanjutnya adapun marketing dan promosi. Yang pertama itu ada analisis aspek SDM. Adapun sumber daya manusia atau SDM yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini, yaitu distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor donat kentang lainnya,
sehingga bahan-bahan dari donat kentang ini mudah didapatkan. Selanjutnya ada tenaga kerja. Dalam bisnis jualan donat kentang ini, kita memerlukan sumber manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti saja dan lain-lain. Akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi karena ini merupakan pekerjaan remeh menurut pedagang masyarakat tertentu. Selanjutnya itu ada masyarakat sekitar. Selain sumber daya manusia dari distributor dan tenaga kerja, selanjutnya masyarakat juga berperan penting dalam melancarkan usaha ini, karena kita juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat, karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya di sini saya akan mereview salah satu produk yang nantinya akan dijual atau dipasarkan. Gambar di samping saya ini merupakan donat kentang dengan salah satu varian rasa, yaitu ada coklat, keju, dan gula. Ini merupakan salah satu produk donat kentang saya, dan nantinya masih banyak lagi varian rasa yang berbeda-beda. Donat kentang ini yang memiliki rasa yang enak dan gurih, memiliki tekstur donat yang lembut. Donat kentang ini sangat sehat karena tidak menggunakan bahan kimia dan bahan berbahaya lainnya. Donat kentang ini dibuat dengan bahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada 500 gram tepung protein tinggi, 50 gram susu bubuk, 100 gram gula pasir, 11 gram ragi, 200 gram kentang kukus, lalu dihaluskan dan didinginkan, 75 gram mentega, setengah sendok garam, 4 kuning telur, dan 100 ml air dingin. Semoga presentasi saya dapat diterima oleh semua pihak, dan saya berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah saya rencanakan ini. Atas segala waktu dan perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.